Bismillahirrahmanirrahim. Bila berbicara tentang kematian, maka hal yang perlu kita ingat bahwa persiapan untuk menghadapi mati. Kenapa kawan? Karena ketika kita berada di akhirat sino, hal yang akan ditanya adalah yang kita kerjakan dalam dunia, pernah terlaksanakan itu yang diperintah oleh Allah ataupun hanya terlaksanakan, atau pada sebaliknya yang terlaksanakan adalah hal-hal yang dilarang. Ini akan kita pertanggungjawabkan sehingga di akhirat. Maka bila berbicara tentang kematian, hal yang perlu kita ingat adalah persiapan untuk mati. Karena itu melalui hadis di sini, idza matal insan, apabila mati si Adam, in qata'a amaluh, maka terpotong segala amalannya. Ubina amalan, barakot sembahyang, ketika kali mati hari sembahyang. Barakot kita puasa, ketika mati hari puasa. Barakot kita laksanakan sambung silaturahmi. Ketika mati kita hanya sempat sambung silaturahmi kecuali kepada Rasulullah perkara. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Dan yang satu riba yang tersumbang kepada masjid yang akan mengalir pahala kepada kedanyo yang meninggal. Dan yang satu riba yang tersumbangkan kepada jalan, tercoba kepada jalan, gara-gara kepada jalan tidak kepada jalannya, yang jalannya pun akan membawa diri kepadanya mendapatkan pahala sehingga menjadi akhirat. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang tafawudi, ilmu yang bermanfaat. Tanya selaku orang tua dan didik anak dengan didikan yang betul, anaknya sehingga ke anak yang soleh dan salehah, gedanya pun akan mendapatkan pahala daripada didikan tanya terhadap anaknya. Gedanya selaku pendidik, guru, karena anak mikul, gara-gara anak mikul, cara anak tersebut ketika gedanya meninggal, anak yang dipurna oleh Allah, maka gedanya akan mendapatkan pahala dari itu yang tak pernah tanya purna jamun. Yang kedua yang akan mengalir pahala adalah ilmu yang tafawudi, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi ilmu yang bermanfaat bukan sekedar ilmu agama, bukan purna alif ba ra, bukan purna yang menyangkut dengan agama mentau, termasuk purna ilmu dunia yang ujung daripada purna ilmu dunianya untuk agama. Jadi contoh dahulu hanjit mutokam agama, hanjit mutokam. Guruna itu ilmu tokam yang dahulu, gara-gara guruna ilmu tokam tadi ilmu tokam. Lanjut ilmu tokam ternyata tokamnya bekerjalah dengan tokam yang guruna legogi. Perbuatan tren, gejala pendidikan agama. Sukses anak tersebut jadi ulun-ulun yang salehah, fakon karena ilmu yang pernah dia tuangkan kepada ayah daripada anak tersebut. Jadi mandiri purna lajanya rupa pun akan mendapatkan pahala simoh di akhirat. Kemudian yang kedua, yang akan mengalir pahala simoh di akhirat adalah waladun sholihah yad'ulah. Anak yang saleh, anak yang berdoa bagi kedua ibunda. Jadi anak yang saleh bukan sekedar anak yang angkat jara ulangnya dikut Allahumma ghfirli, qolnya wahai Allah ampunilah dosa ulun dan dosa ulun Tuhan, qolnya anak yang saleh. Tapi tertanda anak yang saleh adalah
anak yang tempatih perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Jadi menyana anak cuma berdoa, ya Allah ampunilah dosa lun dan dosa unci lun, sedangkan sembahyang haitim ketika terus bulan Ramadan puasa haitim yang lagi nyoba gohlom termasuk anak yang soleh. Karena anak yang soleh bukan hanya berdoa pun akan jadi manfaat bagi hidupnya. Misalnya sidro anak soleh kan, kita buku sembahyang, kita buku puasa, taat kepada kedanya unsi. Cuma doa dikrit kedanya, hanya dong berdoa kepada kedua ibunda. Yang walaupun laginya tetap kedanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka berbahagialah bagi guru-guru yang kader jadi di sana sempat melaksanakan ibadah kepada Allah. Lebih-lebih pada waktu kedanya akan datang dalam bulan Ramadan. Yang kedanya selaku inam khusus didikan terhadap anaknya tergantung pada diri kedanya inam. Menyuarakan kita tabarak beliau. Rumah berangkat syukur bekerja. Sedangkan kedanya rumah tinggal di rumah yang didikan anak terhadap diri kedanya. Umur 7 tahun anak gayung sembahyang. Umur 10 tahun anak gayung sembahyang, gayung puasa. Yang bila anak umur 7 tahun 8 tahun dikurung di rumah dari tempat ibadah dalam bulan puasa, maka yang kesalahan diri kedanya urut inam. Bahkan karena yang tinggal di rumah urut inam, makanya perlu bagi kedanya urut inam untuk tadi anak menjadi anak-anak yang berbakti kepada dua ibunda. Makanya urut di sini, bahwa kerusakan yang paling terjadi pada anak disebabkan lalainya ibundanya. Penyebab kerusakan terjadi pada anak disebabkan karena lalai mak. Bahkan karena ia bangsa berberangkat dengan beda segi, tinggallah mak di rumah. Mak di rumah macam cara didik anak. Nah, orangnya cara kulim anak dengan HP, orang. Atas nama anak yang lagi obri. Atas nama anak Hanadilah ibulah dapat dibina nanti ini. Tinggal tetap pada didikan yang lagi nyeruka, didikan yang membahayakan terhadap diri anak. Walaupun yang tak pernah membahayakan perkara yang tak pernah berbahaya, dia kayak. Tapi sebuah masa anak akan bahaya terhadap HP tersebut. Bukti ini ketika hanya lagi HP diklik, maka bahaya bagi kedanya inam untuk memberikan HP kepada anak-anak yang di bawah umur. Jadi anak tiga bahaya. Maka perlu bagi kedanya selaku urut khusus yang inam dan urutnya kita boleh. Untuk menjaga anak kedanya agar menjadi anak yang berbakti kepada dua ibunda. Letak dosa yang dia kerjakan dalam dunia cukup berdosa. So berani orangnya mengaku dirinya tidak berdosa. So berani tentu jawaban Tapi yang orang yang tidak berhapus dosa orangnya, bahkan dia hanya berdosa. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada dosa. Dalam sejarah didapati bahwa ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling lebih puasa sunat dalam bulan Sya'ban. Kitanya dosa puasa sunat purun tatim dalam bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urun yang kagak akui keakun dosa. Tapi ibadah Rasulullah waktu sembahyang dalam sejarah tercatat bahwa beruska agati umum ngerti bang ibadah. Sedangkan kedanya
dosa le ibadah di monggo yang oleh Allah kadang-kadang kadang-kadang so hebat kedanya dengan Nabi, hebat Nabi, sombong kedanya dengan Nabi, berbeda dengan seperti yang diurutkan menau diurutkan Nabi Adam alaihissalam terkutubi oleh Allah dari surga karena sabuh dosa yang dilaksanakan oleh Nabi Adam. Dosa pada ubah kulli gara-gara sabuh dosa terkutubi oleh Allah dari surga menuju alam dunia. Menyatakannya umat Nabi Muhammad tengku nadalah dalam surga gada aja bantum gada. Katanya balik na sembahyang na jawaban buat maksud gimana? Buat maksud kamu ngonggok di kalau lagi ngonggok di menyebutkan ilayak adanya yang dalam ya Allah sudah mengulut dalam surga ya Allah sudah mengulut dalam surga ilayak ada ya adanya bermunajat kepada Allah yang Allah sudah mengulut dalam surga sedangkan bukan maksud sedangkan katanya lalai dengan ketika sembahyang maka menyebutkan terkumpul kamu berdoa kepada Allah berdoa tidak berdoa kesempatan yang paling terakhir kepadanya yang Allah akan datang dalam bulan Ramadan. Mungkin beberapa kejadian dosa yang terlaksanakan. Takui dosa takui. Sembahyang kadang-kadang menyuruhnya wajib terpuluh. Yang melakukan sembahyang dia tak terpuluh 7 orang. Tapi dia melakukan terpuluh orang. Dia orang perintah sembahyang. Namanya. Cukuplah dosa dengan Allah. Maka kesempatan yang paling raya bagi kita 2 orang akan datang dalam bulan Ramadan. Bulan ampunan bagi kita kesempatan. Dunia tentu pahala. Menyiapkan pahala kepada Nabi. Pahala bulan Ramadan. So yang tim ibadah dalam bulan Ramadan. Dunia pahala itu la ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Jikalau ditubuh oleh umat tentang isi dan kandungan yang dalam bulan Ramadan, la tamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan. Sungguh diharap oleh mereka umumnya bulan dalam dunia bulan ke Ramadan bantu. Kemudian Nabi jikalau ditubuh oleh umat tentang yang terkandung paduna pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang yang beribadah dalam bulan Ramadan, maka sungguh bulannya bulan dalam sekalian terwujud ke Ramadan bantu. Bagaimana? Karena dekat pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beribadah dalam bulan Ramadan. Tetap yang pertama innal hasanata, bahwa sesungguhnya kebaikan diterima oleh Allah. Kebaikan diterima oleh Allah. Kemudian dalam bulan puasa doa juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa makbul. Kemudian ada hal-hal yang lain yang Allah beri jada terhadap orang-orang yang ibadah dalam bulan Ramadan. Sehingga mana gerbuk banding ini? Gerbuk bandingan. Andaikan kedanya terhubung paduna pahala yang diberi dalam bulan Ramadan, sungguh kedanya tak ada puasa. Mudah-mudahan andaikan hal itu mungkin kedanya tak ada puasa. Gerbuk dan silang di sini belum. Andaikan bahagian kedanya sabah genggam emas. Nanti nunggu. Bahagian rawi kedanya nanti ingkar rumput. Rumput.
Tajak umumnya, tajak orang pun tak perlu, itu kami yang tak perlu. Itu kami yang tak perlu. Katanya, yang kira-kira kami yang tak pilih. Ijak umum, ada ijak orang pun. Ijak umum, ada ijak orang pun. Maka jawabannya, tentu kami ijak orang pun. Maka orang pun, kami dukunnya makanan. Andaikan kamennya ikan semiki lejut, ikan semiki, punya pucuk umurnya kumula warkom, pucuk teh kumula rumput. Yang rumput berdengar dengan umurnya berapa desa lembau, bukan contoh. Dikarenakan kamen hanya semiki, maka kamen ijak yang paling murah yaitu pada rumput. Orang pun beriman, padahal pun cukup berharga. Kemudian ketamsilan bagi orang yang hanya puasa. Ketamsilan bagi orang yang puasa. Pahala cukup terbeli, tapi sayangnya orang cip dalam bulan puasa, hanggetem laksanakan puasa. Nargo, jawabannya maka kesempatan cukup luar biasa pada diri kita nyawa. Baru-baru pura ke depan. Bedanya akan datang dalam bulan Ramadan. Cukup terpaham. Dan pernyataannya dulu bahwa ibadah kepada Allah, pahala yang diberikan kepada Allah hanya menyangkut makam dengan Allah. Ibadah dengannya mesti benar takutkan dengan Allah dan juga benar hubungan dengan manusia. Dengan Allah benar, dengan manusia pun benar. Dengan Allah benar, mendalam lagi ibadah tahajud, baca Al-Quran tiap waktu, sembahyang sunat sebeda-beda, tapi mendalam lagi, macam darah lagi, nyawa berbulan, ditambah mulutnya dalam surga. Mungkin saya pernah dengar kisah sidra ulama ini. Sidra orang ahli ibadah. 70 dengan ibadah kan? 70 umumnya baru 50 umumnya. Bahkan 70 dengan ibadah kepada Allah. Bagi orang turun malaikat dengan berupa hidraul. Turun malaikat baulnya. Menantrong di malaikat bertanya mulai ahli ibadahnya, hai fulan, so kata jika lalunya lun adalah malaikat juga. Cuma bajaran katanya pun bajarannya buku catatan guru yang ahli daripada ahli surga. Maka setelah jukun catatan ahli surga, jukun lalunya hai malaikat mencoba kalau mengandung dia dalam bukunya karena agak gurunya 70 mengibadah mungkin berniat dalamnya, tapi budak malaikat berharap berharap sampai habis. Begitu habis dikul malaikat, wahai abid, wahai rukuhai, hana mendata dalam bukunya. Setelah hana dalam bukunya dikul malaikat, dikul digotu. Kalau dalam kali kedua ternyata ada di dalam kali kedua juga hana nan urut Tuhan tersebut menang hana diberi kepada Allah, diberi kepada Allah, wahai Allah cukup berdoa ibadah kepada non, tapi hana catatan nan dalam bukunya. Maka padanya ditanya lewat Tuhan yang malaikat, hai malaikatku sebab sehingga nalun hana dalam buku tersebut. Maka dikelah oleh malaikatnya, wahai fulan, wahai Tuhan, bukan lun hana lutuku kata ibadah, lutuku kata tahajud, lutuku kata terlaksanakan Quran, baca Quran di kuatan lutuku kata sembahyang sunnah, lutuku tapi cuma sayang Allah hang beri tulis dan kata bukunya. Hang beri tulis dan kata bukunya.
Gedanya oleh Tuhan fakor malaikat alasan cuma sabuk gata tak ibadah kepada Allah tapi gata hanya ada hubungan dengan manusia. Mencedera gata hanya ada perumahan sampai ke rumah gata kau meninggal tapi hanya gata munjuk. Sampai ke rumah gata kau sakit seakan-akan gata hanya ada perumahan pun. Nah ahli yatim sampai ke rumah gata hanya ada perumahan tujuh orang ini. Nah, orang fakir miskin di samping rumah gada ada perumahan. Yang ada perumahan tak kedua orang ibadah kedua, tapi makanan tak kedua. Sedangkan urung samping rumah gada kedua. Yang alasan han dicatat nan data dalam bukunya kebaikan. Maka alangkah sayang bagi kedanya yang ibadah cuma kepada Allah, tapi perbuatan kedanya kurang. Bodoh saudara, fakir ada satu. Andai karena barakon yang lagi lupa, maka kedepannya bulan Ramadan mulai itu pegadok sifat yang lagi lupa kembali berdamai. Moga-moga Allah mengampuni setiap dosa kita. Bantu katanya dan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un bagi Nabi. Tip-tip Adam ada dosa. Wa khairu khata'in taubatu. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang taubat daripada dosa. Maka kesempatan. Andaikan kedanya barawah nampak masyarakat mungkin kedepannya kedanya buka masyarakat. Dan ego. Kadang-kadang itu nak ego sama pihak ego. Nanti baginya. Nah, bila sidra urun kagala kemaah, sidra urun kagala kemaah tapi urun kedua hangga pemaah, maka dosanya lebih lain kepada hana urun pemaah. Ingat cara pemaah dua. Bila menyangkut dengan harta, bayar harta. Andaikan hana laki ampun. Yang kedua bayar harta, baru laki kemaafan. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan diri kita yang berkorban dalam hal yang lainnya lupa, maka kedepannya bersambung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebaikan yang dia kerjakan ulangnya, keburukan yang dia kerjakan ulangnya berbanding akan dipertanyakan oleh Allah. Sehingga pernah kebaikannya walaupun sedikit, karena kebaikannya gedanya kamu dalam syurga Allah. Jangan tak pernah sama kisah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah pengarang kita. Sehingga dalam satu malam lampunya melumpuh seakan-akan diterimanya bagi Imam Al-Ghazali oleh Allah. Wahai Imam Al-Ghazali, sebab gata kamu dalam syurga dengan oleh Allah. Kemudian Imam Ghazali sabar-sabar jauh. Amalan ibadah ya Allah. Kau kepada amalan tulis kita ya Allah. Juga kau habis bantu kebaikan tersebut yang Imam Ghazali kepada Allah kau menyan dalam syurga. Kau menyan. Tapi dengan sabar pun yang mungkin kakak menanda sadar pun tersebut. Dicerita Allah bak sebuah malam gada tengah mangan-mangan yang boleh kita. Tengah mangan-mangan yang boleh kita, bahawa dia dipo sabuh lalat. Dipo sabuh lalat, didang bak tinta gada. Didang bak blok tinta tersebut. Kemudian dijep lalat tersebut akan tintanya. Bahawa dia gadah ada paru-paru jam tersebut sehingga draw dijep. Maka sendiri lagi jumpa dipo jam tersebut dan gadah tersambung kembali tulisan gadah. Nyan ke gadah kamu syurga kepada Allah. Ngan kebaikan yang sedikit yang ke gadah kamu syurga kepada Allah bagi masalah ini. Maka karenanya kitanya selaku daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda sepelekan pahala
yang umur bersepelekan. Kadang-kadang tamu syurga katanya pengembut yang air, ngembut yang umur. Cuma hanya cuma kalau mudah-mudahan agak hari itu bayang ini. Hari terkali cuma sedekah atau mempulang. Hancur. Karena berkonten fondasi. Kewajiban sembahyang wajib, puasa wajib, zakat wajib. Yang mesti kita laksanakan. Tapi bila puasa dan sembahyang yang sedekah jalan. Nah jalan belum. Nah untuk gara-gara sedekah membawa kepada sembahyang. Mereka tahu punya mulut. Mereka tahu punya mulut. Karena mudah bahawa dia berkat mulut semangat. Menyebut berkat mulut dari bunga sampai tersebut dia tidak buat berkatnya. Tapi menyebut semangat leho. Karena ada borong, gornya borong. Ini. Yang satu yang tadi, moga-moga dengan buka-buka hatinya tergerak hati untuk melaksanakan sembahyang. Gimana cara untuk tergerak hati? Kadang-kadang tersadari. Jika ada musuh yang bantu mulut maka diberi pahala cukup rayu. Cuma untuk pahalanya mesti dengan sembahyang dulu. Tadi itu benar. Yang mungkin mulutnya akan tergerak hati untuk melaksanakan sembahyang. Maka perkara-perkara yang umum yang teranggap negaranya yang sepele yang diremehkan bisa jadi dengan pahala yang umum tersebut membawa kita tamam dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkadung katanya khusus di yang di sini dan umum di yang di kawasan kampung tanya dan seluruh Indonesia khusus di seluruh dunia berpendapat Allah diri-diri kita yang bergantung dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin.